Tapi Garuda Pancasila kok digambar kok dalan, padahal dalan kuwi kanggone mesti dilewati. Hukumnya haram. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait gambar Garuda. Jadi kan kita menghormati negara, kita mencintai negara hukumnya wajib. Karena tanpa mencintai negara kita nggak bisa beribadah, gitu. Loh, kenapa? Nek gak mencintai negara, engko negara nek kacau ibadah ya kacau. Makanya ono kaidah malayatimul wajib ila bihi bahwa wajib. Sesuatu yang tidak bisa sempurna kewajiban itu tanpa sesuatu tersebut, maka hukum sesuatu itu menjadi wajib. Kita bisa ibadah karena negara aman, maka kita wajib menjaga negara aman. Wajib mencintai negara. Mencintai negara tidak akan sempurna tanpa mencintai simbol-simbol negara. Karena percuma kita mengatakan NKRI harga mati lah kok negara merah putih gambar Garuda diinjak-injak orang lain kita diam. Berarti kan menghormati bendera maupun lambang negara hukumnya menjadi wajib. Karena menghormati simbol negara itu wajib, maka ketika kita melakukan sesuatu yang bisa mengganggu kewajiban tersebut, hukumnya haram. Maka hukum menggambar, hukum menggambar atau membuat lambang negara yang tidak pada tempatnya, itu hukumnya secara fikih haram. Senajan gambar wapi kok gambar lambang Garuda Pancasila, orang burung Garuda loh ya, apa meneh kacang Garuda. Tapi Garuda Pancasila kok digambar kok dalan, padahal dalan kuwi kanggone mesti dilewati. Ya kan? Dilewati. Meskipun sing lewat, sing ngidaki, sing nabrak nggo motor misalnya dan lain sebagainya gak sengaja wong memang dalan. Nah, yang menggambar hukumnya haram, berdosa dia. Maka ketika kita tahu ada gambar itu, bagaimana langkah kita? Nek jenengan kok memang orang duwe power, ya wis meneng wae. Ojo mbok idak, pindah panggonan apa lewat sing orang idak. Tapi kok jenengan punya power atau jenengan warga situ harus memberitahu sing tukang gambar atau memberitahu pemimpin daerah situ supaya apa gambar itu bisa dihilangkan, nggak kudu dihapus, dihilangkan. Kok misalnya teko di genti sing bineka tunggal ikane dipilok meneh, garudane kei tambah kacang ya, jadi kan orang Garuda Pancasila joan. Kok direkayasa supaya tidak menjadi simbol negara, karena haram itu hukumnya. Malayatimul wajib ila bi bahwa wajib, sehingga meletakkan sesuatu yang wajib tidak pada tempatnya, hukumnya dolim haram. Jadi bukan masalah kepantasan malih wesan. Secara agama pun diatur. Mulai nek koyo dalan teko di piloki putih ngono aman loh. Gitu. Daripada milok dalan ana dalan bolong mending tambah lah ngono itu mending. Daripada duwe entek gambar Garuda no tengah jalan. Merah putih memanjang, merah putih memanjang itu dalam benak kita kok langsung bendera kemerdekaan, ya tetap haram gambarnya. Loh kok saklek mentok, loh bukan masalah saklek, hukum ini. Hukum. Makanya itu semua itu butuh diilmoni. Merayakan kemerdekaan itu butuh diilmoni. Wah, merayakan kemerdekaan gak diilmoni ku yo akhirnya nyuwun sewu, malam tirakatan diisi hal-hal sing maksiat misalnya. Lho pahlawane dhewe mbiyen malam tirakatan iki ndonga mujadah ben sesuk iso nglawan penjajah, iso menang, iso nglawan londo, iso merdeka. Kok taruhane nyawa mosok awak dhewe malam tirakatan malah maksiat, ngombe-ngombe minuman keras dan lain sebagainya. Kan mending pamer teh, kopi susu, glinding. Iki malam tirakatan dipamer rokok karo kopi. Ya mending ngono kuwi. Daripada diisi ngombe-ngombe minuman keras, apa joget-jogetan dangdut misalnya, wah sampai tawur, itu apa ya, merusak
simbol kenegaraan. Udah dijorokke meneh akeh budayane dhewe sing wis merusak, nggih melenceng merusak penghormatan kita kepada negara. Nah, ketika sudah merusak kaya ngono, ora merusak iki lho, nggih, ruksa agama iki gak iso digawe. Jenengan ziarah ame jamak salat iki kan gak boleh asline. Sing boleh kenapa oleh dikosor? Karena jaraknya. Gitu. Satu jaraknya, yang kedua memang niatnya ibadah dan di situ tidak ada kemaksiatan. Dan ini karnaval. Karnaval ki, karnaval ibadah menghormati negara. Lu awakmu lo gak karnaval gak apa-apa. Gitu. Pahlawan biyen iki kira-kira merdeka juga karnaval mboten? Bareng-bareng. Oh, tapi karnaval itu kan kita mengingat-ingat bahwa biyen perjuangan kemerdekaan. Iya nek zaman biyen karnavale macake macak pahlawan donan. Lah saiki karnaval ana sing macak tuyul nggo sempak tok. Terus diwedhaki kabeh. Gitu. Ana sing karnaval macak apa terus engko ana son horeke nyanyi joget. Apa kuwi pahlawan biyen kaya ngono? Kan sudah melenceng. Nah, nek melenceng kaya ngono enggak ada ruksa sama sekali. Blas, salat ya salat. Wah, lah aku kudu piye? Ya karepmu. Jawabane kan jawaban. Ya karepmu. Ya. Hukumnya pun cetha. Nah, pilihane piye? Karepmu, resiko ditanggung sendiri ya. Wah, iki diriase suwi kok, nganggo riasan suwi. Lho, rias suwi kan enggak harus enggak meninggalkan sholat. Jenengan bar sholat duhur. Terus dirias wudumu aja sampai batal kowe asar delok. Lah ora apa-apa. Utawa sing penting wis bar lewat sadurunge maghrib sholat asar kan yo enggak apa-apa. Arep sholat akhir waktu lho ora apa-apa. Ngapain dadak jamaah. Nah niku. Apalagi karnaval itu bukan perkara sing syariat, tetap nggak boleh, tetap nggak boleh. Nah, jenengan kok nyupiri wong sak mobil, jenengan ra salat, wong sak mobil ra salat, ya dosane wong sak mobil bareng mbok tanggung. Nah. Sing sak mobil ya dosa, ning dosane ya termasuk jenengan nanggung, iki ya dosa ya jenengan tanggung, soalnya jenengan ora mandeg salat. Nah, jenengan salat sik, kok ora salat. Lah kuwi jenengan wis aman.